Pesan Xiaoyu diteruskan ke Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun. Dia ingin bertanya pada Yun Tingfeng, apa yang terjadi dengan Yun Qingyan. Bagaimana keluarga Xianya menyinggung keluarga Yun. Namun, itu dicegat oleh Yun Qingyan, atau Yun Xinfeng. Namun, tak lama sebelum dia ingin mengirimkan informasi, Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun, secara tidak sadar ingin melihat bola jiwa putranya, dan ingin memastikan keselamatan putranya. Melihat ini, dia terkejut. Meskipun bola jiwa putranya tidak rusak, ada beberapa retakan di atasnya, seolah retakan telah datang. Adegan ini membuatnya bingung, karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Bahkan, saya belum pernah mendengar situasi ini. Ada apa dengan anakku? Apa yang terjadi padanya? Yun Tingfeng saat ini sangat mengkhawatirkan putranya karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk bermimpi bahwa putranya sekarang terintegrasi dengan jiwa lain, dan memiliki tubuh dengan kekuatan yang terkuat. Bahkan sekarang, keluarga Xia hancur menjadi reruntuhan, dan bahkan keluarga Xia terancam. Keluarga Xia, masih ada 5 napas tersisa. Yun Qingyan bergabung dengan sisa jiwa-jiwa lain, dan pemilik tubuh yang mereka bagi bersama, Yun Xinfeng, menatap kepala keluarga Xia, Xiaoyu, dengan tatapan tegas di matanya. Dia menghitung waktu dengan akurat. 5 waktu bernapas sudah cukup baginya untuk membawa Xia Ningsue menjauh dari tanah para dewa. Selama orang tersebut dibawa pergi dari tanah para dewa, dia dapat sepenuhnya berjalan di kehampaan yang tak berujung, dan bahkan memindahkan ruang yang penuh gejolak penuh dengan turbulensi spasial, sampai dia meninggalkan alam para dewa. Pemilik asli tubuh Yun Qingyan saat ini bukanlah orang terkuat melawan para dewa, tetapi dari alam lain. Saat itu, dia disegel oleh yang kuat melawan para dewa dan dibawa kembali ke para dewa. Sampai diselamatkan oleh Yun Qingyan. Tentu saja, ketika Yun Qingyan menyelamatkan pihak lain, jiwa pihak lain telah dimusnahkan 9 dari 10, hanya menyisakan seuntai jiwa yang tersisa, tetapi bahkan jiwa yang tersisa itu menakutkan karena lawannya kuat sebelum kematiannya. Dengan mudah menembus ke dalam jiwa Yun Qingyan. Tentu saja, tanpa izin pihak lain, Yun Qingyan pasti tidak akan bisa mengendalikan tubuh pihak lain dengan jiwanya. Ini kesepakatan. Yun Qingyan merasa bahwa dia tidak bingung, dan pihak lain merasa bahwa dia tidak mengalami kerugian, dan kesepakatan telah selesai. Yun Qingyan, apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan? Xiaoyu bertanya dengan suara yang dalam, Xiaoyu, aku tidak pernah merasa kasihan padamu. Haha, Yun Xinfeng tersenyum, Xiaoyu, panggil kamu, bodoh, kamu tidak berpikir aku benar-benar memperlakukanmu sebagai paman, bukan? Aku bukan Yun Qingyan lagi. Nama saya Yun Xinfeng. Sekarang, masih ada 3 kali bernapas. Mengikuti kata-kata Yun Xinfeng, banyak anggota keluarga Xia tidak bisa menahannya, dan mereka menjadi keributan total, patriark, atau biarkan wanita tertua keluar. Kepala keluarga, pada saat hidup dan mati, semua anggota keluarga Xia secara alami ketakutan. Tetapi pada saat ini, Ker, yang telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, adalah anak tertua dari keluarga Xia, Xia Ningsue, juga berkata kepada Xiaoyu, ayah, biarkan aku keluar. Xia Ningsue saat ini berada di alat ilahi. Artefak ini adalah artefak warisan dari keluarga Xia. Artefak tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat. Beberapa di antaranya hanya berupa ruang yang mirip dengan cincin, tetapi dapat menampung makhluk hidup. Kuil leluhur keluarga Xia adalah artefak ini, yang ada di tangan patriark keluarga Xia. KR dan Xia Ji awalnya disimpan di kuil leluhur, baru saja ketika rumah keluarga Xia diubah menjadi reruntuhan, Xiaoyu, kepala keluarga Xia, mengambil artefak dan secara alami membawanya keluar. Meskipun mereka berada di dalam artefak, mereka bisa melihat semua yang terjadi di luar. Pada saat ini, bahkan Xia Jie di sebelah Xia Ningsue tidak banyak bicara, tetapi matanya merah dan tinjunya terkepal erat. Saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak lain terlalu kuat, bahkan proyeksi leluhur terkuat dari keluarga Xia mereka dengan mudah dihancurkan oleh lawan. Lawannya kuat, Suir, ayah tidak bisa membantumu. Pada akhirnya, Xiaoyu melepaskan putrinya, dan hatinya bergetar, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia bukan hanya seorang ayah, tetapi juga kepala keluarga Xia. Apalagi jika pihak lain benar-benar terburu-buru untuk membunuh, artefak putrinya ada di tangannya, tidak sulit bagi pihak lain untuk menemukannya,
dan endingnya akan tetap sama. Sepupu. Dan ketika sosok KR muncul, mata Yun Xinfeng menjadi bersinar. Sepupuku tersayang, kamu akhirnya keluar. Yun Qingyan. Setelah KR keluar, dia menatap dingin pada pemuda jahat yang bukan laki-laki atau perempuan. Tetapi pihak lain menggelengkan kepalanya untuk mengoreksi, sepupu, saya bukan Yun Qingyan, tapi Yun Xinfeng. Ingat nama baru saya, jadi jangan salah menyebutnya di masa depan. Pada saat ini, KR juga menemukan bahwa pemuda di depannya benar-benar berbeda dari Yun Qingyan di masa lalu. Melihatnya, dia tidak memiliki keinginan untuk memiliki, beberapa hanya kedinginan, seolah-olah mereka telah menjadi hewan berdarah dingin tanpa emosi, seperti batu es. Sepupu, aku tahu, kamu pasti benar-benar ingin bersatu kembali dengan suamimu. Tapi percayalah, kamu tidak bisa bersatu kembali dengannya. Hehe, saat sepupuku membawamu keluar dari alam dewa, aku akan mencarikan suami mertua untukmu, suami mertua di luar alam dewa. Lalu, dia akan marah besar sampai mati. Haha, petik 2. Setelah mengatakan ini, Yun Xinfeng tertawa keras, tertawa terbahak-bahak, sepupu, jangan berpikir tentang bunuh diri. Jika kamu berani bunuh diri sekarang, aku akan membunuh keluarga Xia. Yun Xinfeng menghentikan pikiran ingin bunuh diri KR. Dia punya ide ini, lebih baik mati daripada dibawa pergi oleh lawan, lebih baik mati. Sepupu, jangan melawan selanjutnya, jika kamu melawan, aku juga akan membunuh semua orang di keluarga Xia ini. Yun Xinfeng, yang suaranya jatuh, membanting dan mencapai sisi KR, dan kemudian mengulurkan satu tangan, kekuatan aneh meledak dari tubuhnya dan meluas ke KR. Melihat, kekuatannya akan menembus ke tubuh KR. Tiba-tiba, teriakan dingin datang dari jauh ke dekat, orang-orang di alam Netherblood berani memasuki alam dewa kita. Pengadilan kematian. Dengan suara ini, sosok pria parubaya juga muncul di depan semua orang pada waktu yang tepat, dan segera membunuh Yun Xinfeng. Dan ekspresi Yun Xinfeng berubah setelah melihat pihak lain. Sial, bagaimana bisa yang terkuat datang begitu cepat? Dia dapat menyimpulkan bahwa lawannya pasti bukan orang terkuat yang ditemukan leluhur keluarga Xia. Pihak lain, tidak bisa datang begitu cepat. Pihak lain pasti ada di dekatnya. Merasa kekuatan lawan tidak lemah, ditambah dengan gerakan lawan, jelas ia bermaksud melindungi Xia Ningsui yang menjadi sasarannya. Untuk sesaat ia membuat keputusan yang menentukan, dan kekuatan di tangannya terus menembus tubuh Xia Ningsui. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menepuknya, menghancurkan satu sisi kekosongan. Booming, kehampaan meledak, dan celah spasial muncul, dan kemudian sosok Yun Xinfeng, seperti embusan angin, bertiup ke ruang yang bergejolak yang dipenuhi dengan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, pria terkuat yang tiba-tiba datang, seorang pria parubaya, baru saja tiba tepat waktu. Begitu tiba, dia melihat wanita yang tidak sadarkan diri di pelukan patriark keluarga Xia Xiaoyu, wajahnya sedikit berubah, ternyata itu adalah sesama dari Blood Nether Realm Sol Rache. Pada saat ini, Xiaoyu juga melihat luka putrinya, ketika dia keluar dari kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa jiwa putrinya seperti genangan air, dan sepertinya ada penjara di sekitarnya. Tepat ketika dia mencoba mematahkan kekuatan penjara, pria parubaya yang baru saja tiba di tempat kejadian sudah berteriak, jangan gunakan kekuatan penjara. Jika kekuatan pemenjaraan dibiarkan menyerang, kemungkinan akan mempengaruhi jiwa orang yang dipenjara, dan menyebabkan jiwa orang yang dipenjara musnah. Aku akan mengejarnya. Kekuatan memenjarakan dari Blood Nether Realm Sol Rache hanya bisa dipecahkan sendiri. Atau bunuh kastornya. Sambil mengingatkan Xiaoyu, wajah Xiaoyu berubah drastis. Pria parubaya, yang sudah berada di celah antara ruang tertutup, mengejarnya. Dalam sekejap mata, sosok pria parubaya itu menghilang ke dalam celah ruang tertutup. Dan Xiaoyu, melihat putri dalam pelukannya, wajahnya penuh rasa bersalah. Jika dia tidak membebaskan putrinya tidak akan begitu. Biarkan aku keluar. Pada saat ini, suara Xia Jie, tuan ketiga dari keluarga Xia, juga bergema di artefak di tangan Xiaoyu. Xiaoyu mendengar suara itu dan tidak banyak bicara, dan diam-diam membiarkan saudara ketiga keluar. Setelah Xia Jie keluar, dia mencondongkan tubuh ke depan Xiaoyu, menatap keponakan di pelukan Xiaoyu, wajahnya sangat jelek, bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Pada saat ini, kelompok keluarga Xia yang hadir juga tidak bisa berkata-kata.
Terutama mereka dari keluarga Xia yang sebelumnya meminta Patriark Xia Yu untuk menjadi pasangan mereka. Beberapa dari mereka menundukkan kepala dengan rasa bersalah, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Itu jelas bukan hal yang baik berdasarkan situasi saat ini. Terutama, keberadaan jelas dari orang terkuat barusan, dengan belak-belakan mengatakan bahwa hanya perapal mantra itu sendiri yang dapat menyelesaikan metode wanita tertua mereka, dan mereka bahkan lebih samar-samar menyadari keseriusan masalah ini. Dengarkan apa yang dikatakan orang lain, bahkan jika itu adalah orang terkuat di dewa, tidak ada cara untuk menguraikan metode yang digunakan orang itu pada wanita itu. Yun Xingyan, wajah Xia Yu sangat jelek, dan pada saat yang sama dia mengirim pesan lagi, dan karena pesan ini tidak diblokir lagi, dengan cepat diteruskan ke Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun. Yaner dan Yun Tingfeng, mendengar pesan dari Xia Yu, segera bergegas menuju keluarga Xia tanpa henti. Menurut Xia Yu, putranya hidup dengan baik. Apalagi, sudahkah Anda menjadi yang terkuat? Meskipun dia tidak tahu situasi spesifiknya, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar. Bagaimana seseorang yang bahkan bukan dewa tingkat tinggi bisa mengatakan bahwa dia menjadi orang terkuat? Juga, putranya, mengapa ada celah di manik jiwa? Sekarang, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi di balik semua ini. Di ruang yang bergejolak, orang parubaya menyusulnya secepat mungkin. Namun, karena dia mengingatkan Xia Yu bahwa dia tertunda sebentar, setelah dia dikejar sebentar, dia benar-benar terlempar oleh lawan. Lawan tidak berencana untuk melawannya sama sekali. Kabur saja, kekuatannya tidak lemah, kenapa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku? Mungkinkah dia sudah membuat khawatir keluarga Xia? Memikirkan ini, parubaya merasa lega lagi. Jika ini masalahnya, dapat dijelaskan, bahkan jika pihak lain tidak takut padanya, dia juga khawatir tentang jalan buntu dengannya. Begitu dia ditahan, ketika pemimpin keluarga Xia tiba, pihak lain akan ingin melarikan diri lebih sulit. Itu orang yang menentukan. Menggelengkan kepalanya, pria parubaya itu berbalik, mengangkat tangannya untuk mematahkan penghalang ruang yang bergolak, dan kembali ke tanah para dewa di dekatnya. Kemudian, sekali lagi turun ke keluarga Xia, tanah para dewa. Pada saat ini, Patriark Yun Tingfeng dari keluarga Yun juga bergegas ke keluarga Xia. Ketika dia melihat seluruh rumah keluarga Xia berubah menjadi reruntuhan, dia juga sedikit bingung. Keluarga Xia, apakah itu semua hilang? Tepatnya, itu adalah kediaman keluarga Xia yang diwariskan selama ratusan ribu tahun, jadi sudah hilang. Apa yang terjadi? Di mana Yaner? Setelah Yun Tingfeng tiba, dia memandang Xia Yu dan bertanya dengan sedikit bersemangat. Xia Yu menatap Yun Tingfeng dengan ekspresi jelek. Yun Tingfeng, kamu benar-benar mengajar anak yang baik. Awalnya, Xia Yu bertanya-tanya apakah Yun Qingyan menjadi seperti itu, apakah itu ada hubungannya dengan Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun, tetapi dia pikir itu tidak mungkin. Yun Tingfeng, dia seharusnya belum memiliki kemampuan dan sarana. Bagaimanapun, Yun Qingyan sekarang yang terkuat. Terlebih lagi, menurut orang terkuat yang merasakan sebelumnya dan nanti, tubuh Yun Qingyan saat ini bukanlah orang terkuat melawan para dewa, tetapi seseorang dari dunia roh berdarah dari dunia luar. Xia Yu, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya ingin tahu, bagaimana dengan putraku? Kamu bilang dia sudah menjadi yang terkuat sekarang. Ada apa? Saat Yun Tingfeng bertanya, dia mengeluarkan bola jiwa putranya Yun Qingyan. Ini adalah bola jiwa putra saya. Ini pertama kalinya saya melihat retakan muncul di bola jiwa. Katakan padaku, bagaimana dia naik? Meskipun, Yun Tingfeng tidak tahu apa yang terjadi. Namun, menilai dari fakta bahwa keluarga Xia telah berubah menjadi reruntuhan, Xia Yu tidak boleh difitnah, putranya Yun Qingyan mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang terkuat. Kalau tidak, bagaimana keluarga Xia bisa berubah menjadi reruntuhan? Hanya yang terkuat yang bisa memiliki kemampuan ini. Biarkan aku memberitahu Anda. Nafas keras dan penuh terdengar, dan setelah itu, sesosok muncul. Sekelompok orang dari keluarga Xia, termasuk Xia Yu dan Xia Jie, segera menyadari bahwa ini adalah orang parubaya yang baru saja mengusir pria terkuat merah muda yang dicurigai sebagai Yun Qingyan. Senior, melihat orang itu, Xia Jie melangkah maju untuk pertama kalinya, dan bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu sudah menyusul orang itu? Meskipun Xia Jie sudah memiliki firasat yang tidak menyenangkan ketika pihak lain datang sendiri, dia masih bertanya dengan harapan. Dalam kasus mengejar orang itu,
tetapi hanya menahan orang lain, belum melepaskan orang lain. Saat ini, Xia Jie hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Kalau tidak, bagaimana dengan keponakannya? Tidak, ayo, menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, melihat Yun Tingfeng orang ini, wajahnya juga menjadi serius. Yang terkuat, orang di depannya merasa seperti leluhur keluarga Yun mereka, dan itu memberinya banyak tekanan. Hanya yang terkuat yang bisa memberinya tekanan seperti itu. Tidak ada. Xia Jie sedikit tersesat saat mendengar ini. Di samping itu, ekspresi Xia Yu menjadi semakin jelek setelah mendengar tanggapan pihak lain. Dia hanya merasa bahwa tangan putrinya sangat berat. Rasa bersalah di hatiku bahkan lebih dari itu. Dia berhutang terlalu banyak padanya pada putri ini. Pada saat ini, Seon Parubaya memandang Yun Tingfeng lagi. Apakah Anda patriark keluarga Yun kontemporer di tanah relik dewa? Yun Qingyan, putra Anda. Ya, senior. Meskipun Yun Tingfeng tidak mengenali orang di depannya, karena lawan adalah yang terkuat, itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dia abaikan. Setelah setengah baya dikonfirmasi, dia melanjutkan, jika saya tidak salah, seharusnya putra Anda yang membangunkan dunia hantu berdarah tersegel dari klan jiwa terkuat. Di masa lalu, di tanah dewa kita, ada beberapa senior, untuk yang terkuat dari klan jiwa atas, sementara tidak ada cara untuk memusnahkan jiwa lawan, mereka juga memilih untuk menyegel mereka dan menghabiskan waktu untuk membunuh mereka. Petik 2. Jiwa dari klan itu sangat pintar. Bahkan jika tubuhnya mati, jiwa bisa abadi selama dia memaksakan diri, dan tidak takut akan invasi asing. Tentu saja, jika hanya seseorang dari klan jiwa di alam para dewa, bahkan dewa atas, bahkan jika jiwa terkendali, yang terkuat juga dapat memusnahkan mereka. Tapi, orang dari klan jiwa yang telah menjadi yang paling kuat, bahkan jika dia sama dengan yang terkuat, bahkan di antara makhluk terkuat yang lebih kuat darinya, sulit untuk menghancurkan jiwanya, dan hanya dapat menyegelnya dan membunuhnya dengan waktu. Petik 2. Karena, sementara orang-orang dari ras jiwa memenjarakan diri mereka sendiri, jiwa mereka terus-menerus dikonsumsi dan lelah suatu hari ketika mereka akhirnya menghilang sendiri. Jika saya tidak salah, Yun Qingyan, anak Anda, saya tidak tahu di mana mendapatkan si yang menyegel seseorang dari klan jiwa yang terkuat, dan kemudian membuka si tersebut. Dengan izin lawan, meninggalkan tubuh seseorang, jiwa menyatu ke dalam tubuh lawan, dan menyatu dengan sisa jiwa orang lain. Petik 2. Dan ini juga cara di mana banyak orang dari klan jiwa akan bangkit kembali. Selain itu, jiwa dari ras jiwa tidak memiliki jenis kelamin. Mereka terlihat seperti pria, tetapi suara mereka adalah wanita, dan bagian penting dari tubuh mereka tidak memiliki karakteristik pria. Orang-orang dari ras jiwa tidak memiliki keinginan dan keinginan. Hidup berarti mengejar menjadi lebih kuat dan mengejar kehidupan kekal. Setelah kata-kata Seon Parubaya, semua orang di keluarga Xia dan Yun Tingfeng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang dari klan jiwa di alam neter darah di luar alam. Senior, pada saat ini, Xia Yu bertanya dengan enggan, putriku, bagaimana situasinya sekarang? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membangunkannya? Dia pada dasarnya mengkonfirmasi situasi putrinya saat ini. Secara fisik tidak terluka, namun, jiwa itu sepertinya tertidur karena dilarang. Terlebih lagi, nafas jiwa sepertinya terus melemah. Meskipun tingkat pelemahannya tidak besar, dia masih bisa merasakan sedikit dengan kekuatannya. Tidak apa-apa dalam waktu singkat. Jika ini terus berlanjut, jiwa putrinya akan benar-benar musnah suatu hari nanti. Pada saat itu juga berarti jiwa tersebar dan tubuh akan mati. Tidak ada jalan lain. Seon Parubaya menggelengkan kepalanya, dan kemudian menghela nafas, lagi pula aku terlambat satu langkah. Kali ini, aku tidak tahu bagaimana mengaku pada pria kecil itu. Karena tempat di mana mata air Shen Yun berada tidak sesuai dengan waktu di luar, Duan Lingtian tidak memiliki banyak tekanan psikologis, jadi dia dapat benar-benar bersantai dan berlatih. Selama kultivasi, dia benar-benar lupa tentang waktu. Dia hanya tahu bahwa hanya ada satu kesempatan. Oleh karena itu, dalam proses ini, dia tidak memiliki gangguan untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya, dan dalam proses ini, dia tidak memiliki pertahanan terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Karena dia merasa tidak perlu. Jika ada bahaya nyata, itu juga bahaya dari orang terkuat yang bertanggung jawab untuk mandi di air mancur dewa ini. Dan Seon, jika kamu benar-benar ingin berurusan dengannya, tidak perlu menunggu sampai sekarang.
Duan Lingtian saat ini tidak tahu bahwa istrinya, Kr. telah tertidur lelap karena metode rahasia klan jiwa di dunia berdarah, dan tidak bisa bangun. Dia juga tidak tahu bahwa di tanah para dewa, keluarga Xia, yang merupakan keluarga tingkat dewa raksasa, memiliki seluruh kediaman yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, berubah menjadi reruntuhan. Ada juga beberapa orang kuat setelah orang terkuat keluarga Xia meminta bantuan, mereka bergegas ke sekitar keluarga Xia nanti, tetapi karena mereka terlambat, mereka hanya bisa pergi diam-diam pada akhirnya. Orang kuat yang merupakan penguasa tanah para dewa, juga menerima berita saat ini, segera menghentikan permainan dengan teman lamanya dan bergegas kembali ke tanah para dewa. Tanah relik ilahi adalah dunia kecil di tubuhnya, tetapi sebagai keberadaan yang menjaga para dewa, biasanya terpisah darinya, dan tidak ada cara untuk sepenuhnya terintegrasi dengannya seperti dunia kecil orang lain. Tentu saja, dia tidak dapat membuat tanah relik suci menjadi satu dengannya, tetapi jika dia melakukan itu, tanah relik suci akan kehilangan perannya dalam mempertahankan alam dewa sampai batas tertentu. Secara alami, pada saat itu, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Ternyata itu bukan turbulensi yang disebabkan oleh penutupan domain kacau yang ditingkatkan di medan perang pesawat itu. Itu adalah jiwa dari dunia berdarah yang dibangkitkan di tanah Tuhanku. Aku berani sekali. Aku ingat nafasmu, jika aku berani memasuki tanah dewa-dewaku, aku akan membunuhmu. Sebagai penguasa tanah relik ilahi, kekuatan yang bisa diberikan di tanah relik suci tidak terbayangkan oleh orang biasa. Pesawat tingkat rendah. Di pesawat sekuler, di sebuah pulau luas yang terlindung oleh formasi berat, seorang wanita muda yang cantik berdiri di sana, melihat ke kejauhan di puncak gunung yang menjulang ke awan. Dia adalah Duan Siling, putri Duan Lingtian dan Ker, yang disebut jantung penghubung ibu anak. Selama periode terakhir, Duan Siling menemukan bahwa dia selalu sedikit gelisah dan memiliki firasat buruk. Cloning hukum ayah, bertahun-tahun yang lalu, karena kebutuhan dewa, meninggal. Apakah semuanya berjalan baik di pihak ayahku? Sekarang, 1000 tahun waktu telah tiba, saluran ruang antara alam bawah dan dewa adalah juga apakah itu aktif? Petik 2. Kenapa aku selalu kesal dalam beberapa hari terakhir ini? Apa terjadi sesuatu? Mata Duan Siling penuh dengan kekhawatiran. Siling, jadi kamu di sini. Suara lembut datang, dan setelah beberapa saat, sosok anggun muncul. Adalah seorang wanita muda berjubah besar berwarna merah. Walaupun berpakaian longgar, namun postur kebanggaannya sulit untuk disembunyikan. Perilakunya penuh pesona. Bibi Wu. Melihat orang yang masuk, Duan Siling memberi hormat dengan hormat. Orang di sini bukan orang lain, tapi Feng Tianwu. Bibi Wu, akhir-akhir ini, aku selalu sedikit gelisah. Katamu, bukan ayah yang terjadi padanya, kan? Duan Siling bertanya. Gadis bodoh. Feng Tianwu menggelengkan kepalanya, jangan terlalu banyak berpikir. Ayahmu akan baik-baik saja. Untuk waktu yang lama, tidak peduli apa yang dia temui, dia akan selalu bisa membuat keberuntungan, dan kali ini pasti akan tanpa pengecualian. Berbicara tentang dia, mata Feng Tianwu yang awalnya dingin menjadi jauh lebih lembut. Hanya saja, jauh di lubuk hatiku, jika kamu mengatakan kamu tidak khawatir, itu salah. Hampir pada satu waktu, di bagian lain dari pulau yang sama, di halaman terpencil, ada keindahan yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa melihat keindahan tiada taraf lain kali, berdiri di sana tanpa suara, melihat ke kejauhan, seolah menunggu siapa yang kembali. Huaner, saat kamu tidak berkultivasi, kamu bisa jalan-jalan, alam sekuler ini juga punya banyak tempat. Menarik, aku tidak kemana-mana, aku akan berada di sini, menunggunya kembali. Bagi keluarga Xia, tanah para dewa, kedatangan jiwa terkuat dari jiwa berdarah dalam kebangkitan Yun Xingyan tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk, mengubah rumah lama keluarga Xia menjadi reruntuhan. Namun, setelah mimpi buruk, apa yang harus dilakukan adalah apa adanya. Rumah keluarga Xia segera dibangun kembali atas kerjasama keluarga Xia. Namun, pada saat ini, sebagai patriark dari keluarga Xia, Xia Yu secara terbuka mengundurkan diri dari posisi patriark dan tidak lagi menjabat sebagai patriark. Awalnya, dia berencana untuk mundur di belakang layar dan sering menemani putrinya yang tidak sadarkan diri untuk menebus kesalahan. Namun, Asosiasi Lansia Keluarga Xia berharap dia akan terus bertanggung jawab atas keluarga Xia sebelum generasi berikutnya dari leluhur terpilih, sehingga keluarga Xia tidak akan menjadi berantakan. Awalnya,
dia tidak setuju. Sampai kemudian, saudara ketiganya, Xia Jie, yang selalu berselisih dengannya, juga datang untuk membujuknya, dan dengan enggan dia setuju. Namun, selain berurusan dengan beberapa hal di keluarga Xia, ia sering menemani putrinya untuk menunjukkan pertobatannya. Adalah Xia Jie, dan dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bencana keponakannya, kakak tertuanya, yang dulunya sangat berdarah dingin di matanya, akan menjadi seperti ini. Saat ini, dia tahu bahwa di masa lalu, kakak tertuanya hanya menggertak. Satu-satunya putri di bawah lutut, kakak laki-lakinya, peduli. Gadis baik, ayah telah bertanya dan mengkonfirmasi, suamimu, dia baik-baik saja. Dia luar biasa. Jika dia datang, selama dia mau, ayahku akan mengatur pernikahan yang indah untukmu. Biarkan kamu menikah dengan indah dan menikah sebagai istrinya. Ayah salah. Mulai sekarang, ayahku tidak akan lagi berencana berurusan dengannya dengan keluarga Yun. Ayahku hanya akan melindunginya, karena dia suamimu. Xia Yu, mantan patriark dari keluarga Xia, ada keagungan yang tak tertandingi pada saat ini, duduk di halaman depan rumah Fuzong di sebuah rumah keluarga Xia, melihat ke ruang tertutup tidak jauh dari sana, minum dan berbicara bergumam. Wajahnya sudah penuh dengan sampah, dan wajahnya merosot, dan jubahnya basah oleh anggur di banyak tempat, dan terlihat agak kusut. Tidak jauh, Xia Jie, yang baru saja akan memasuki pintu, melihat pemandangan ini dan matanya sangat rumit. Jika itu masa lalu, dia benar-benar tidak akan membayangkan bahwa kakak laki-lakinya yang ramping dan agung akan memiliki sisi seperti itu. Selama latihan, Duan Lingtian benar-benar lupa waktu. Sampai, resmi melangkah ke ranah Dewa Tengah. Awalnya, kecepatan dia menyerap musim semi Sen Yun telah melambat beberapa waktu yang lalu, jadi dia sangat khawatir bahwa dia akan diusir dari musim semi Sen Yun sebelumnya. Pada saat itu, dia berpikir, jika dia bisa melangkah ke alam Dewa Tengah sebelum pergi, itu akan sia-sia. Namun, basis budidaya Dewa Tengah tidak mudah dimasuki. Setelah masa penderitaan, dia bisa turun tangan. Ini hampir tidak ada pertunjukan. Awalnya, Duan Lingtian hanya menebak bahwa kecepatan penyerapan pegas akumulasi dewa akan berubah dari cepat menjadi lambat, tetapi pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, itu juga membuktikan dugaannya. Terutama ketika dia akan melangkah ke alam dewa peringkat menengah, dia benar-benar khawatir bahwa dia akan diusir dari kolam para dewa karena lambatnya penyerapan para dewa. Pada saat kritis, dan pada saat yang paling dia khawatirkan, dia berhasil memasuki alam Dewa Tengah. Dan setelah melangkah ke alam Dewa Tengah, Duan Lingtian menemukan bahwa kecepatan di mana dia menyerap musim semi akumulasi para dewa mulai meningkat lagi. Artinya, setelah terobosan, kecepatan penyerapan menjadi lebih cepat. Lalu, lebih lambat lagi. Duan Lingtian memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama dia tidak lupa untuk terus menyerap mata air Senyun dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, di sebuah paviliun yang mengambang di kehampaan yang tak berujung, seorang pria muda berpakaian putih memenangkan salju, tetapi wajah Gu Jingwubo muncul dengan senyum tipis. Tidak buruk, itu menerobos. Saya pikir dia mungkin tidak bisa menerobos. Menurut kemajuannya, seharusnya tidak ada masalah untuk mengkonsolidasikan budidaya dewa peringkat menengah. Adapun keinginan untuk melangkah ke alam dewa tingkat tinggi, aku khawatir itu tidak mungkin. Pemuda itu bergumam. Saat berikutnya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, pemuda itu mengangkat alisnya sedikit. Awalnya aku mengira bahwa kakak perempuan tuannya adalah benih yang baik. Tapi sekarang tampaknya dia tidak lebih buruk dari kakak perempuan majikannya. Bahkan, lebih baik. Itu tergantung pada penampilan berikutnya, apa yang akan terjadi. Melawan alam dewa, setelah bergumam pada dirinya sendiri, pemuda itu menghela nafas. Alam dewa terbalik tampaknya damai, tetapi pada kenyataannya arus bawah sedang melonjak selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, dia telah menemukan lebih dan lebih. Mereka semua sudah tua, masa depan melawan para dewa pada akhirnya akan jatuh ke tangan kaum muda. Duan Lingtianlah yang tidak pernah menyangka bahwa dia akan tinggal di tempat di mana kolam mata air Senyun berada selama hampir 200 tahun. Dalam 200 tahun ini, basis kultivasinya tidak hanya melangkah ke alam Dewa Tengah, tetapi bahkan sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya Dewa Tengah. Selain itu, kami telah mengambil langkah maju yang besar. Akhirnya, karena kecepatan menyerap mata air akumulasi dewa melambat dan melebihi kesepakatan, dia secara paksa diusir dari kolam akumulasi dewa. Senior,
Saya sudah di sini hampir 200 tahun. Berapa lama Anda berada di luar? Duan Lingtian tahu dalam hatinya bahwa ketika dia mengolah dewa bawahannya, perbandingan laju aliran waktu di sini dan di luar adalah 10:1, tetapi ketika dia memasuki alam Dewa Tengah, laju aliran waktu pasti akan berubah lagi. Kurang dari 40 tahun. Suara acuh tak acuh itu terdengar lagi. Selanjutnya, kamu bisa memilih dewa dari orang terkuat yang kamu inginkan. Di tanganku, kecuali dewa orang terkuat yang berisi hukum bumi, kayu, dan kehidupan, sisanya keduanya. Petik 2. Kamu, pilih satu. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian secara alami tercengang. Siapa orang ini? Dengarkan apa yang dia maksud, di tangannya, ada banyak dewa yang terkuat. Sebelum memasuki medan pertempuran pesawat, Duan Lingtian tahu bahwa dewa yang terkuat adalah harta yang sangat langka, dan bahkan yang terkuat pun mungkin tidak memilikinya di tangannya. Selain itu, tidak setiap Seon dapat meninggalkan ketuhanan Seon setelah kejatuhannya. Tentu saja, yang dia tahu saat itu terbatas. Sampai Anda memasuki domain kacau dari versi upgrade dari medan perang pesawat, dengan kedatangan 3 penghargaan teratas dalam daftar keseluruhan, salah satu penghargaan pertama dalam daftar keseluruhan adalah kekuatan super. Selama waktu itu, dia mendengar banyak orang menyebut ketuhanan Seon, dan dia juga belajar lebih banyak tentang ketuhanan Seon. Ketuhanan yang terkuat, bahkan yang terkuat, sulit diperoleh. Karena, Dewa Seon adalah sesuatu yang Seon yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu memiliki kemampuan untuk memadatkan. Seon yang lemah tidak memiliki kemampuan ini. Pembentukan ketuhanan yang terkuat juga berarti bahwa makna mendalam dari hukum yang dimiliki seorang terkuat telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Orang yang paling berkuasa yang telah mencapai ranah makna hukum yang dalam, melihat orang yang paling berkuasa, juga dapat dianggap sebagai makhluk yang berkuasa. Dan seseorang yang ingin mendapatkan ketuhanan dari yang terkuat adalah pemberian dari orang lain, atau orang terkuat sendiri meninggalkan ketuhanannya dari orang terkuat sebelum mati. Atau, Anda perlu membunuh orang terkuat yang memadatkan ketuhanan dari orang terkuat, dan dengan paksa mengambil ketuhanan orang terkuat. Yang terkuat, sekarang, menyadari bahwa lawan memiliki beberapa dewa Seon di tangannya, dan ada banyak tipe, Duan Lingtian tidak bisa menahan gemetar. Jika para dewa dari orang terkuat adalah milik yang satu ini, apakah itu berarti banyak orang terkuat mati di tangannya? Apalagi, orang-orang terkuat itu juga memadatkan keberadaan dewa terkuat. Keberadaan dewa yang dapat memadatkan yang terkuat, di antara yang terkuat, juga dianggap sebagai yang terkuat. Dan orang terkuat yang bisa membunuh keberadaan semacam ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Senior, menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menekan keterkejutan di hatinya. Ketika Duan Lingtian berbicara lagi, nadanya berubah, yang bahkan tidak dia sadari. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan mimpi pria kuat parubaya yang membawanya ke sini sebelumnya, dan menghormati orang lain sebagai orang dewasa. Saat itu, dia merasa itu pasti mimpi. Yang terkuat, melambangkan ketidakberdayaan tertinggi di dunia ini, keberadaan yang sangat kuat, keberadaan yang mulia, bagaimana seseorang bisa menghormati orang lain sebagai orang dewasa. Tapi sekarang, menyadari bahwa pemilik suara yang baru saja masuk ke telinganya kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk membunuh orang terkuat yang melahirkan dewa terkuat, dia tiba-tiba merasa bahwa yang terkuat menghormatinya. Itu normal menjadi seorang dewasa. Bagaimanapun, tidak setiap Seon memiliki kekuatan seperti itu. Tidak setiap Seon bisa bertanya di depannya, ketuhanan xenofobia macam apa yang ingin dia pilih. Mendengar suara pihak lain, dia jelas memiliki ketuhanan dari orang terkuat dengan begitu banyak hukum dan makna yang mendalam. Saya sekarang memiliki Seon Godet di tangan saya, yang berisi hukum ruang. Saya ingin meminta senior untuk memberi saya beberapa saran untuk melihat Seon Godet mana yang cocok untuk saya. Sambil berbicara, Duan Lingtian menjelaskan situasi berbagai hukum yang sekarang dia kuasai dengan hati-hati kepada pihak lain. Sekarang, hukum yang dia kuasai secara alami adalah hukum ruang. Lalu, ada hukum kehidupan, dan hukum waktu. Lalu, ada hukum api, bumi, dan emas. Selain itu, Duan Lingtian juga memberitahu pihak lain bahwa awalnya dia berencana memiliki ketuhanan tertinggi yang berisi hukum ruang, yang melengkapi hukum sebelumnya. Dengan cara ini, hukum ruang secara alami akan maju lebih cepat. Setelah mengatakan semua ini, Duan Lingtian mulai menunggu. Sekarang, dia tidak yakin apakah pihak lain mau merawatnya. Apakah dia bersedia menunjukkannya?
Lagi pula, lawannya mungkin bukan Seon biasa. Ini mungkin benar-benar eksistensi teratas dari Seon yang bisa membunuh Seon biasa seperti anjing. Di masa lalu, Duan Lingtian selalu merasa bahwa Seon itu menyendiri. Setiap Seon sangat kuat dan tak terkalahkan, sampai dia tahu bahwa ada banyak Seon godet di tangan Seon. Selain itu, 9 dari 10 adalah dewa dari orang terkuat yang telah menjarah mereka. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa bahkan di antara yang terkuat, ada titik kuat dan lemah. Mungkin, seperti perbedaan antara dewa bawah dan dewa atas pada dewa. Biarpun tidak ada perbedaan yang begitu besar, itu hanya perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di antara para dewa atas, yang sudah sangat dibesar-besarkan, karena yang paling kuat di antara para dewa atas membunuh mereka yang baru saja melangkah ke dewa atas ini sesederhana membunuh ayam dan memotong rumput. Akankah ini memberiku nasihat? Duan Lingtian khawatir, bagaimanapun juga, dia adalah dewa, dan dia hanya dewa tengah. Apakah pihak lain bersedia berbicara dengannya dan memberinya nasihat? Namun, kecemasan Duan Lingtian segera menghilang. Karena pihak lain menjawab, ide Anda sebenarnya benar. Dua makhluk supernatural yang mengandung hukum ruang mungkin memang saling melengkapi dan dapat membantu Anda melangkah lebih cepat di jalan hukum ruang. Mendengar hal ini, Duan Lingtian berpikir bahwa pihak lain juga mendukung ide dan rencananya. Namun, apa yang dikatakan pihak lain selanjutnya membuat Duan Lingtian menyadari kepicikannya, atau ketidaktahuannya. Tapi, saya tidak tahu apakah Anda pernah berpikir tentang jika Anda meninggalkan dua Seon dari ketuhanan Seon dengan hukum ruang angkasa, apakah mereka akan mengambil jalan yang sama sekali berbeda? Bisakah mereka dikatakan sedang berkonflik? Dalam hal ini, ketuhanan lain yang terkuat, yang berisi hukum ruang, tidak hanya tidak berguna bagi Anda, tetapi juga dapat merugikan Anda. Duan Lingtian terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Namun, setelah hening beberapa saat, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, karena orang di depannya mengajukan pertanyaan ini, bukankah dia akan dapat menemukan dirinya sebagai dewa hukum ruang angkasa terkuat yang cocok untuknya? Dan saat berikutnya, seolah-olah dia telah menebak pikiran Duan Lingtian, pihak lain melanjutkan, hukum ruang angkasa adalah ketuhanan terkuat, saya memiliki dua di tangan saya. Tapi saya tidak yakin apakah itu cocok untuk Anda. Petik 2, karena kamu ahli dalam hukum ruang, kamu juga harus tahu. Banyak orang berjalan dengan cara yang sama pada awalnya, tapi kemudian mereka benar-benar bercabang dan tidak memiliki persimpangan. Saran pribadi saya adalah Anda tidak perlu memilih wujud tertinggi dari hukum antariksa. Makhluk tertinggi Anda sudah cukup bagi Anda untuk memahami hukum luar angkasa dengan sempurna. Ekstra mungkin mempercepat pemahaman Anda tentang hukum ruang, tetapi juga dapat memperlambat pemahaman Anda tentang hukum ruang. Tentu saja, pilihan terakhir ada di tanganmu. Pemilik suara itu jelas tidak bermaksud membantu Duan Lingtian mengambil keputusan, atau bahwa dia juga merasa lebih baik Duan Lingtian sendiri yang membuat keputusan seperti itu. Terima kasih, senior, atas kebingungan Anda. Duan Lingtian pertama-tama mengucapkan terima kasih, dan kemudian melanjutkan berbicara dengan suara hormat, saya memutuskan bahwa saya tidak akan lagi memilih ketuhanan yang terkuat dalam hukum luar angkasa. Tapi aku tidak tahu, dewa terkuat macam apa yang disarankan senior untukku? Duan Lingtian bertanya pada pihak lain lagi. Sedangkan untuk pihak lain, kali ini ia terdiam cukup lama, bahkan Duan Lingtian menganggap pihak lain itu menyebalkan dan tidak ingin lagi berbicara dengannya. Kemudian pihak lain tersebut berbicara lagi. Hukum waktu, hukum kehidupan, kamu, pilih salah satu dari keduanya. Hukum waktu, hukum kehidupan. Pada saat ini, Duan Lingtian ragu-ragu setelah mendengar saran pihak lain. Sejujurnya, kedua hukum ini sebenarnya adalah hukum kehidupan Duan Lingtian, kedalaman pemahamannya melebihi hukum waktu. Jika Anda memilih hanya berdasarkan derajat pemahaman, maka Anda harus memilih hukum kehidupan. Dia telah menyebutkan hal ini kepada pihak lain sebelumnya. Pihak lain tahu itu. Dalam hal ini, ia tetap diberi dua pilihan, yang sekaligus menunjukkan bahwa manfaat hukum waktu. Tidaklah sedikit, Anda harus tahu bahwa ada pohon kehidupan yang sakral di tubuhnya, dan itu bukan rahasia bagi orang terkuat. Ketika ada pohon kehidupan yang suci untuk membantu memahami hukum kehidupan, pihak lain juga memintanya untuk mempertimbangkan hukum waktu. Anda harus tahu bahwa pohon kehidupan membantu dalam memahami hukum kehidupan, yang tidak memiliki arah,
dan secara lebih halus memberi Duan Lingtian lingkungan yang sesuai untuk memahami hukum kehidupan. Karena itu, bantuan pohon kehidupan tidak bertentangan dengan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada situasi yang membuat dewa terkuat dari dua hukum antariksa saling bertentangan. Senior, menarik napas dalam-dalam, Duan Lingtian dengan cepat membuat keputusan, saya memilih, aturan waktu adalah ketuhanan terkuat. Hukum waktu. Bagi Duan Lingtian, hukum waktu selalu sangat misterius, baru setelah tuannya mendapatkan warisan dari orang kuat yang ahli dalam hukum waktu, dan kemudian dia berhasil memahami hukum waktu dengan bantuannya, menguasai. Belakangan, meskipun hukum waktu telah berkembang pesat, di hadapan hukum ruang, ia dikalahkan dan tidak layak untuk disebutkan. Biasanya, Duan Lingtian harus bertanya kepada pihak lain mengapa dia menyebutkan hukum waktu. Namun, Duan Lingtian tidak bertanya lagi. Salah satunya adalah dia merasa tidak perlu bertanya lagi, pihak lain berkata begitu, dia harus menghargai hukum waktu. Kedua, dia juga khawatir bahwa orang terkuat tidak memiliki banyak kesabaran lagi pula. Di matanya, dia adalah dewa kecil kelas menengah, yang bisa menghembuskan nafas sampai mati. Apakah kamu yakin? Begitu kamu yakin, tidak ada cara untuk kembali. Suara itu terdengar lagi, menentukan, dan Duan Lingtian mengangguk sebagai tanggapan segera tanpa ragu-ragu. Hukum waktu diakui sebagai yang paling halus dari 4 hukum tertinggi, dan bahkan dapat mengontrol waktu. Jika dia berada di ruang di mana mata air Shen Yun berada, dia menikmati aliran waktu yang berbeda daripada di luar. Ini adalah hukum waktu yang mengerikan. Selain itu, hukum waktu bahkan dapat mengontrol waktu di daerah tempat lawan berada saat menghadapi musuh. Hukum waktu yang kuat memungkinkan lawan untuk berjongkok di tempat secara instan. Dan pertarungan yang kuat melawan satu sama lain, dan upaya sesat seringkali dapat membunuh orang. Ini baik, ada suara, dan dengan itu, ada juga suara 7 hingga 8 yang mirip dengan yang diperoleh Duan Lingtian sebelumnya, dan itu melayang ke tubuh Duan Lingtian seolah-olah muncul dari udara tipis. Inikah ketuhanan yang terkuat dalam hukum waktu? Ketika Duan Lingtian melihat Seon Godet baru lainnya mengambang di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Setelah Anda menerima dewa yang terkuat, saya akan mengirim Anda keluar. Pemilik suara itu terus berbicara. Terima kasih, senior. Dan Duan Lingtian, setelah berterima kasih kepada pihak lain dengan hormat, tidak mengambil waktu pertama untuk mengumpulkan ketuhanan yang kuat, tetapi terus bertanya dengan hormat, tapi saya tidak tahu, apakah nyaman bagi senior untuk memberitahu generasi muda. Petik 2. Juga untuk memberitahu generasi muda siapa senior yang membantu generasi muda memecahkan teka-teki. Mengikuti mulut Duan Lingtian, dia mengatakan ini. Di dalam kehampaan yang tak berujung, di dalam paviliun yang tampaknya pernah ada di zaman kuno, beberapa anak muda berpakaian putih berdiri malas di depan paviliun tersenyum tipis. Anak ini menarik sekali. Dewa yang terkuat ada tepat di depan Anda, sangat tenang. Tak lama kemudian, telinga Duan Lingtian mendengar kata-kata pihak lain lagi, siapa saya, tidak masalah. Jika Anda bisa menjadi yang terkuat, Anda secara alami akan tahu siapa saya. Dalam satu kalimat, gagasan Duan Lingtian untuk mengetahui nama orang lain terputus. Terima kasih, senior. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak banyak bicara, mengulurkan tangannya dan memegang ketuhanan yang terkuat di depannya. Namun, ketika dia menyentuh Dewa Seon dengan tangannya, dia hanya merasakan pemandangan di depannya terbalik, dan bahkan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Kesadaran hanya samar di awal, dan di akhir, tampaknya benar-benar sunyi. Pada saat ini, rasanya seperti tertidur lelap. Dan ketika kesadaran Duan Lingtian berangsur-angsur pulih, dia menemukan bahwa dia telah muncul di dekat sekolah 10.000 Fa di tanah Xuangang. Bagaimana ini? Apa aku ada di medan perang pesawat itu? Sepertinya, baru saja mendapatkan ketuhanan yang berisi hukum waktu. Duan Lingtian terus teringat apa yang barusan terjadi, benarkah atau hanya mimpi? Jika itu mimpi, lalu mimpi ini terlalu nyata. Segala sesuatu yang terjadi dalam domain kacau versi upgrade dari medan perang pesawat sangat jelas bagi Duan Lingtian. Apakah itu mengumpulkan eksploitasi militer atau mengumpulkan poin-poin kacau nanti, Duan Lingtian terkesan dengan pemandangan apapun. Sebab, hingga saat ini, hal itu terjadi belum lama ini. Saya juga bingung. Tiba-tiba, Duan Lingtian teringat sesuatu, ia ingin memastikan apakah semua yang ia alami hanyalah mimpi, dan ia ingin memastikan tingkat kultivasinya saat ini. Segera,
Duan Lingtian menemukan bahwa dia memang dewa peringkat menengah, dan dewa peringkat menengah yang telah mengkonsolidasikan budidayanya. Tidak bermimpi, semua ini adalah benar. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian memikirkan ketuhanan tertinggi dari hukum waktu, tetapi segera menemukan bahwa dia tidak memiliki ketuhanan tertinggi di tangannya dan di Naji. Sebaliknya, hukum antariksa asli, ketuhanan terkuat, masih ada. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Duan Lingtian, yang pada dasarnya menegaskan bahwa dia tidak bermimpi sebelumnya, sedikit ragu-ragu. Basis perbaikan, ya, tapi ketuhanan dari orang terkuat dengan hukum waktu sudah pergi. Mungkinkah orang terkuat mengambilnya kembali? Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti ini. Namun, sama seperti Duan Lingtian yang sedikit bingung, tidak jauh darinya, beberapa siswa dari sekolah Fa lewat dan masih berkomunikasi satu sama lain. Apa kau sudah dengar? Wakil Kepala Istana Hong Yifeng telah mengundurkan diri, dan dikatakan bahwa Wakil Kepala Istana yang baru diangkat adalah juniornya, bernama Yang Yuchen. Yang Yuchen, itu penjahatnya. Dia, apakah dia akan menjadi Wakil Kepala Istana? Ketika kata-kata dari beberapa 10.000 praktisi sekolah hukum ini masuk ke telinga Duan Lingtian, tiba-tiba pikiran Duan Lingtian menjadi seperti pasta. Yang Yuchen, bukankah itu saudara ketiganya, kakak senior? Bukankah dia sudah menjadi wakil kepala istana dari sekolah 10.000 Fa sejak lama? Setidaknya, sebelum dia memasuki sekolah 10.000 Fa, kakak senior San sudah menjadi wakil kepala sekolah 10.000 Fa sekolah untuk beberapa waktu. Dan orang-orang ini, kata Brother San baru menjabat. Juga, mereka juga menyebut Hong Yifeng. Meskipun Duan Lingtian belum melihat saudara keduanya, dia sangat jelas tentang nama ini, dan itu adalah nama saudara keduanya. Bagaimana situasinya? Atau mungkin, orang-orang ini berpikir bahwa kakak senior San telah menjadi wakil kepala istana sekolah 10.000 Fa selama bertahun-tahun, dan dia masih jabatan baru. Dengan godaan tersebut, Duan Lingtian dengan sengaja melangkah ke depan untuk bertanya, dan di saat yang sama, untuk menghindari kewaspadaan pihak lain, ia juga dengan sengaja mengeluarkan token identitas siswa Akademi Wanfa. Orang lain, setelah melihat tokennya, tiba-tiba melonggarkan kewaspadaan mereka, dan pada saat yang sama mulai berkomunikasi dengannya. Setelah beberapa pertukaran, Duan Lingtian benar-benar bingung. Mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, kakak laki-laki ketiganya, Yang Yuchen, hanya menjabat sebagai wakil guru sekolah 10.000 Fa bulan lalu. Bulan lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Namun, ketika orang-orang ini kembali ke sekolah 10.000 Fa, Duan Lingtian menunggu beberapa saat, dan meminta beberapa orang yang melewati sekolah 10.000 Fa untuk bertanya, dan secara bertahap mengkonfirmasi fakta ini. Sepertinya tebakanku benar. Faktanya, Duan Lingtian memiliki beberapa spekulasi di benaknya ketika dia pertama kali mengetahuinya. Lagi pula, dia datang ke sini setelah menyentuh dewa dari orang terkuat di hukum waktu. Dan, sekarang, dia tidak memiliki ketuhanan yang terkuat. Mungkin, ketuhanan ekstrim dari hukum waktu yang mengirimku ke sini. Tentu saja, jika hanya ketuhanan ekstrim, seharusnya tidak ada kemampuan seperti itu. Seharusnya itu terkait dengan Seon itu. Duan Lingtian bukanlah orang bodoh, terutama karena dia sendiri memiliki ketuhanan lain yang terkuat. Dia secara alami tahu bahwa hanya ketuhanan orang terkuat yang tidak dapat memiliki kemampuan seperti itu. Harus ada cara lain, sejalan dengan ketuhanan yang terkuat, untuk dipaksakan padanya. Sekarang, dia juga dapat memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, dan semua yang dia alami di depannya adalah benar. Setelah memastikan semua ini, hal pertama yang Duan Lingtian lakukan adalah tidak memasuki sekolah 10.000 Fa, dan bahkan ketika dia samar-samar menebak semua ini dan belum sepenuhnya memastikannya, dia tidak berniat untuk masuk ke sekolah 10.000 Fa. Apa yang dia lakukan di sekolah 10.000 Fa? Era ini jelas merupakan era lain. Di era ini, Duan Lingtian belum lahir. Karena, sejauh yang dia tahu, kakak ketiganya, Yang Yuchen, telah menjabat sebagai wakil guru sekolah 10.000 Fa selama lebih dari 1.000 tahun. Di era ini, Yang Yuchen, kakak ketiga seniornya, hanya menjabat sebagai wakil guru sekolah 10.000 Fa selama 1 bulan. Saat ini, jangan bilang ini aku, ini orang tua, mungkin mereka belum lahir. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Di masa depan era ini, kakak senior San pasti tidak mengenal saya dan belum melihat saya. Jika saya pergi menemuinya sekarang, itu setara dengan mengubah masa lalu.
Meskipun melakukan itu mungkin tidak memiliki konsekuensi yang buruk. Bagaimanapun, banyak hal di masa depan telah dikonfirmasi. Tetapi jika Anda tidak dapat mencoba, lebih baik tidak mencoba. Karena itu, meskipun Duan Lingtian datang ke masa lalu di mana dia belum lahir, dia tidak gegabah membuat khawatir saudara senior ketiganya Yang Yuchen. Juga tidak masuk sekolah 10.000 Fa. Dulu, Duan Lingtian meninggalkan Akademi Wan Fa, pergi jauh sekali. Adapun bahaya yang mungkin ada di luar, tidak terlalu berbahaya baginya sekarang. Ketika dia tidak mengkonsolidasikan budidaya dewa yang lebih rendah, kekuatannya sebanding dengan dewa menengah atas, dan dia bahkan mungkin mengungguli banyak dewa menengah atas, dan dia bahkan bisa melawan beberapa dewa atas. Sekarang, dia tidak hanya mengkonsolidasikan basis budidaya dewa yang lebih rendah, tetapi juga berhasil melangkah ke alam dewa tengah, dan bahkan mengkonsolidasikan budidaya dewa tengah. Dalam pandangan Duan Lingtian, bahkan jika dia bertemu dengan patriark keluarga Yun kontemporer, Yun Tingfeng, dia belum tentu lawan, dia pasti bisa mundur. Tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Setelah benar-benar mengkonsolidasikan basis kultivasi dewa tingkat menengah, Duan Lingtian masih memiliki penilaian tertentu, karena dia bisa merasakan betapa kuatnya dia, meskipun dia belum bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, belum lagi berjalan ke samping di tanah Xuangang, setidaknya selama yang terkuat tidak bergerak, hanya sedikit orang yang bisa menahannya jika dia ingin pergi. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Sekarang, bahkan saudara ketiga, atau bahkan saudara kedua, saya khawatir mereka bukan lawan saya. Dan ketika pikiran Duan Lingtian tiba-tiba muncul dengan ide ini, dia tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan sebuah pemikiran yang sangat menarik muncul di benaknya. Kenapa aku menyembunyikan identitasku dan belajar dari 3 bersaudara? Namun, saya harus menunggu dia keluar. Di sekolah 10.000 Fa, tidak mudah melakukannya. Sekali Anda melakukannya, bahkan jika pemilik sekolah 10.000 Fa bukan lawan saya sekarang, tapi dasar dari sekolah 10.000 Fa ada di sana, formasi penjaga begitu saya membukanya, akan sulit bagi saya untuk mundur. Petik 2. Formasi penjaga sekolah hukum 10.000 ditulis oleh yang terkuat, Duan Lingtian masih tahu ini. Setelah setengah bulan, Yang Yuchen, yang baru saja menjabat sebagai wakil tuan dari Akademi 10.000 Dharma selama kurang dari 2 bulan, ketika dia keluar, dia bertemu dengan dewa tingkat menengah yang mengambil inisiatif untuk memulai diskusi dan dikalahkan oleh 1 pukulan. Kemudian, pihak lain pergi. Siapa dia? Bahkan saudari tuan, sebelum melangkah ke alam dewa atas, aku takut kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan dia, kan? Yang Yuchen melihat ke arah sisi lain, dan hatinya bergetar. Yang Yuchen, secara alami, tidak mungkin untuk berpikir bahwa keberadaan yang menghancurkannya dan mengalahkannya hanya dengan 1 pukulan, orang yang ditutupi oleh topi dan jubah hitam longgar, tidak dapat melihat penampilan dan sosoknya dengan jelas, ternyata adalah dia di masa depan rekrut adik kecil yang ada di istana bagian dalam. Pada waktu yang sama, di masa depan, tidak lama setelah Duan Lingtian menyentuh dewa yang terkuat dalam hukum waktu. Melayang di udara di sisi dewa yang terkuat, Duan Lingtian sepertinya menghilang begitu saja. Segera setelah itu, sosok Zheng Sui berbaju putih muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang pemuda berkulit putih. Pada saat ini, wajah pemuda berpakaian putih terlihat sedikit pucat, dan sudut mulutnya berdarah. Kuharap menggunakan benda itu padanya. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa dengan kekuatan saya saat ini, menggunakan benda itu, saya harus menanggung beban seberat itu. Pada saat ini, apakah itu Xia Yu, Xia Jie, atau bahkan Yun Tingfeng, tidak mungkin untuk berpikir bahwa lelaki kecil di mulut lelaki kuat paruh baya sedang berbicara tentang suami Xia Ningsue dalam kehidupan ini.